Ya, selamat pagi semuanya Bapak Guru hebat. Ya, nanti kalau saya sapa sekali lagi, selamat pagi semua kita. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Bisa dimulai? Saya. Selamat pagi Bapak Guru hebat semuanya. Ya, terima kasih tepuk tangan buat semua. Oke, pagi hari ini sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan bahas 7 jurus BK. Salah satunya itu adalah jurus yang kedua, kelola emosi. Ya, sebelum kita lanjut, dari Bapak Ibu guru tahu arti emosi itu apa? Bisa emosi kira-kira berhubungan apa Bapak Ibu? Coba dulu kasih pendapat tentang emosi. Kita pernah emosi nggak? Sering ya. Kira-kira emosi apa itu emosi? Silakan Pak Dantas. Emosi adalah amarah yang tidak tanpa tahu arahnya. Amarah yang mendadak tanpa tahu arahnya. Ada lagi Bapak Ibu kasih pendapat. Emosi itu apakah hanya marah? Senang nggak emosi juga itu? Bu Isa. Terima kasih. Kalau menurut saya emosi itu adalah ekspresi yang spontan keluar dari dalam diri kita. Seperti karakter juga bisa. Terima kasih. Ya, jawabannya semua benar. Emosi itu berhubungan dengan perasaan, karakter, karena sesuatu hal ya yang mempengaruhi pikiran kita. Jadi menumbuhkan rasa emosi. Bisa itu emosi itu tertawa, senyum, menangis dan lain sebagainya. Bukan emosi itu berhubungan dengan marah. Hari inilah kita akan pelajari yaitu jurus kelola emosi. Semoga nanti kita Bapak Ibu dapat menerapkan ini bagaimana cara mengelola emosi. Pertama dengan kita sendiri, diri sendiri, supaya kita terapkan juga kepada murid-murid kita nanti. Oke. Jadi untuk pertama, sebelum kita berlangkah jauh, saya akan bagikan kertas ini. Nah, kertas ini saya bagikan. Nanti ada namanya cerita kertas. Ini bukan ujian, hanya sedikit masalah perasaan ini. Nanti dari kertas ini diungkapkan perasaannya hari ini ya. Ya. Lanjutkan yang tadi ya, yang tadi. Oke, aktivitas kita hari ini pertama. Bisa nggak? Model itu ada kertas akan saya bagikan. Nanti tugasnya ini. Ini agak apa? Ya, aktivitas kita hari ini nanti kita lihat di layar ya apa tulisannya ini. Fasilitator akan membacakan cerita. Peserta kemudian diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas tersebut. Jika merasa senang, maka Bapak Ibu akan mengusap kertas tersebut. Jika merasa kesal, kertas itu dapat diremas. Jika merasa marah, kertas itu dapat dirobek. Paham ya? Paham ya? Tugas Bapak Ibu paham nggak? Paham ya? Sudah bisa dimulai ceritanya? Sudah bisa? Oke, baik. Ini. Coba, ini namanya kertas emosi. Saya akan bacakan. Bayangkan situasi ini terjadi kepada Bapak Ibu. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah. Mengendarai sepeda motor, bahan ajar sudah disiapkan dan digantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok. Silakan ekspresikan dalam kertas. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu guru susah payah mendorong motor sampai ke sekolah. Silakan ekspresikan situasi yang Ibu alami.
Ya, berikutnya. Kemudian sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil. Andi datang terlambat dan berkata, "Maaf Pak, Bu, saya datang telat. Silakan ekspresikan." Lulus lagi ya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Lanjut. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar, Bapak Ibu tersadar bahwa bahan ajar itu tidak ada. Dicari ke sana kemari, namun tidak ada ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas pengajaran seru seketika buyar. Silakan ekspresikan. Sudah biasa. Lanjut. Selanjutnya, di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, dia ternyata tertidur. Silakan ekspresikan. Sabar. Oke. Ada kabar ya? Biasa Bu ya. Kita lanjut. Tak lama kemudian ada seorang bapak menutup kelas. Ya. Bapak Ibu membuka pintu dengan mengambilnya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebelumnya sudah 3 hari menjenguk di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meskipun Andi kurang tidur, Andi memaksa sekolah karena takut ketinggalan pelajaran. Saya minta izin menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Silakan ekspresikan." Oke, ekspresikan, silakan Bu, ekspresikan. Nggak apa-apa ya. Kita lanjut. Ya. Paman Andi juga mengeluarkan buku usang dari dalam tasnya. "Oh ya Pak, tadi saya menemukan buku usang ini. Saya cek buku ini atas nama sekolah ini. Dan saya bawa, siapa tahu ibu atau bapak dapat mengembalikan ini kepada pemiliknya." Bu Guru melihat dan ternyata buku itu adalah bahan yang dicari kejadian tadi. Andi dan pamannya pun berpamitan. Silakan ekspresikan. Sabar ya. Sabar. Ya, kita lanjut. Selanjutnya, Bapak Ibu kembali dengan bahan yang sudah ada di tangan. Bapak Ibu melanjutkan mengajar dengan semangat dengan bahan ajar yang sudah siapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Sudah, sekarang lihat Bapak Ibu kertas yang tadi, ekspresi perasaan Bapak. Saya tanya ini Bu Presiden ada sampai koyak ini. Silakan Bapak ya. Kita akan masuk teks ini. Apakah Bapak Ibu menyesal dengan apa yang pada kertas tersebut? Menyesal enggak? Misalkan, jika kertas itu ada mulut kita, apa yang kita lakukan? Ayo. Ini kan kertas, menyesal enggak dengan yang tadi? Menyesal enggak? Itulah kita Bapak Ibu. Jangan langsung kita mengambil keputusan sebelum tahu cerita lengkapnya. Kita sering begitu, betul enggak? Betul enggak? Saya akan tanya Bu Priska ini sampai koyak di kertas ini. Di mana yang membuat paling emosi Bu Priska? Yang paling membuat emosi nggak sampai koyak tadi ya? Sampai koyak. Tadi ketika yang paling membuat emosi itu ada siswa yang tertidur. Di mana memang saya sudah mengalami kejadian-kejadian buruk, ditambah lagi siswa tidak siap dalam mengikuti pelajaran. Tapi setelah tahu Bu bahwa dia itu menjaga bapaknya atau ayahnya selama 3 hari itu rumah sakit dan sekarang masuk ruang ICU, gimana perasaannya Bapak? Iya, di sini memang benar. Di sini ada rasa penyesalan dari saya seorang guru karena sudah terlebih dahulu merasakan emosi. Iya. Terima kasih pendapatnya. Ada lagi mau kasih pendapat? Itulah manusia.
Itulah guru. Ibu mau ngasih berapa? Terima kasih. Saya cuma melihat kondisi yang pernah di sekolah kita aja. Ya. Waktu bulan 10 si Jatin Simoraki. Waktu pelajaran saya, dia tidur di belakang lantai. Iya. Lalu saya tanya, saya memang emosi. Karena udah sering saya lihat, saya tanya, kenapa David saya harus kerja sampai jam 1 malam? Itu kalimatnya. Jadi kesimpulannya, saya perbolehkan dia tidur tapi di meja aja. Iya. Kasihan juga. Berarti ibu tidak berhasil mengelola emosinya pada saat itu ya. Itulah mah kita, Bu. Gak usah sama siswa, sama teman kita, sama guru. Ketika tersakiti perasaan orang, minta maaf apapun kita, masih ada luka yang tinggalkan. Itulah kertas itu. Kita elus-elus kertas itu, sekuat kita semampu kita, tapi nggak bisa mengembalikan ke awal. Itulah maksudnya. Setelah kalau kita emosi, kita lakukan sebelum tahu, serta lengkapnya, menyesal, sudah terlambat. Serta kayak ini, ternyata si Andi itu tertidur karena menjaga ayahnya di rumah sakit. Tiba-tiba datang pamannya. Pamannya datang mengatakan ayahnya sudah masuk ICU, ruang ICU. Baru setelah itu ditemukan pula pasien tadi hilang. Apakah menyesal kali? Itulah posisi kita sekarang. Itulah Bapak Ibu tentang kelola emosi untuk siswa kita. Jadi ini ada saya tuh video akan saya tayangkan. Video ini saya ambil dari film singkat Dilan bertengkar dengan guru. Mungkin kita pernah nonton filmnya ya. Stop. Pernah nggak kita terjadi pada diri kita? Pernah nggak terjadi pada kita? Ya silakan Bu. Pernah tidak? Di sini kira-kira ada bisa kasih pendapat siapa yang salah di sini? Siapa yang benar? Coba kasih pendapat Pak Johan. Oke, terima kasih. Jadi saya mau bertanya dulu sebelum kasih pendapat. Yang kita lihat di layar kan singkat. Ya. Kan kalau dari layar bisa saya pastikan salah gurunya karena langsung pak. Cuman kita nggak tahu situasi yang terjadi. Contoh kalau saya pribadi, ketika baru pertama dia melakukan kesalahan, pastinya teguran dulu. Ya. Tapi ketika sudah berulang, pasti mau tak mau. Itu kalau yang saya alami. Tapi kalau dari cuplikan yang kita lihat, yang salah gurunya. Karena baru sekali lihat langsung dibuat. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Johan lagi ngasih pendapat tentang video tersebut. Kalau pernah nonton film ini tahu nggak kasusnya gimana nih? Itu si Dilan, itu barisan di pinggir ceweknya ya. Ya betul ya. Siapa itu namanya itu? Ya, datang ini guru pada saat pikir. Langsung mentari dia, langsung marah, langsung ngajar. Melawan kamu gitu. Itulah yang namanya memancing emosi. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara untuk meredakan, ada rumus dikasih nanti. Nah, itulah sifatnya apa ya. Lalu gurunya, kita ketemu ke ruangan BP ya, bilang kan. Nah, jadi guru BP lagi menyampaikan gitu. Nah, itulah, pernah nggak kita kejadian gitu? Bertengkar sama siswa, ngajak ketemu di ruang BK. Itulah kejadian. Jadi bagaimana sebenarnya ini bisa terjadi? Saya akan kasih teori kenapa bisa terjadi ini. Ini kenapa ya enggak ya? Ini apa? Beda. Harus dipindahkan. Jadi nanti ini. Baik ya. Jadi kita lihat teorinya ya. Masuk Tuhan. Tadi sudah ya. Ini mengendalikan diri dengan memahami otak kita. Nempi, nama dan kenali, pegang kendali. Betul Pak atas bacakan.
Bahasa Inggrisnya betul nggak? Nah, itu ya. Untuk dapat mengendalikan otak kita harus menamai dan mengenali dengan baik. Saat kita menamai dan mengenali, maka otak neokortex kita yang bekerja. Bagian otak ini yang secara logis dan penuh pertimbangan. Sebaliknya, nah ini kok pakai logis, ada pertimbangan. Sebaliknya, saat kita kehilangan kendali, seperti guru tadi, maka bagian otak reptil atau reptilian brain akan mengambil alih. Otak reptil inilah yang model cuma buat fight or flight, tempur atau kabur. Seperti kejadian tadi. Oke, itu ya. Nih, jika otak reptil yang aktif, maka bagian lain akan shutdown. Biasanya itu emosi itu paling cepat mengalahkan yang lainnya. Seperti tadi, termasuk otak limbik yang berfungsi untuk berempati dan neokortex yang bertugas untuk berpikir logis. Hilang logika kita lagi ketika emosi yang menguasai. Jadi tak heran kalau kita marah-marah, kita tidak bisa lagi berempati dan berpikir logis. Ini, gitu ya. Jika saat kita lihat guru dan murid bertengkar pada video tadi, maka sebetulnya kita sedang menyaksikan dua dinosaurus yang sedang bertengkar. Sengit. Lalu bagaimana kita bisa mengendalikan dinosaurus kita? Ini. Daniel Siegel, seorang profesor psikiatri Akal Medicine School, menciptakan sebuah model sederhana tentang teknik mengendalikan dinosaurus kita. Emosi tadi ya. Teknik ini dia beri nama brain in the flam atau otak di kepala kita. Saking sederhananya, teknis ini bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Ini caranya. Coba kita praktekkan Bapak Ibu. Ini. Coba nanti kita terapkan. Ketika kita emosi, pertama sekali kita kepal jari kita ke dalam. Kayak tadi kan ada di video kan, genggam ini. Kita lakukan berulang-ulang sampai kita tenang. Itu teknik yang pertama. Maksudnya teknik yang ini. Kepalan gini ya, berulang-ulang. Ketika kita mau emosi ke siswa, coba aja gini-gini pelan-pelan. Atur pernapasan kita. Pelan-pelan, hapus. Pelan-pelan. Gitu. Lakukan cara berulang. Itulah maksudnya teknik kepala tangan ini ya. Pergelangan tangan mewakili batang otak. Ya. Bagian paling primitif yang mengatur fungsi dasar tubuh seperti pernapasan dan detak jantung. Telapak tangan mewakili sistem limbik, termasuk amigdala, pusat emosi, terutama takut dan marah, dan hipokampus atau memori. Ibu jari tepuk ke dalam tangan. Betul ya, ibu jari tepuk ke dalam tangan, mewakili amigdala yang sedang aktif, atau bersemangat saat emosi kita membuat muncul. Jari-jari yang melengkung menutup ibu jari, mewakili korteks prefrontal atau VFC, bagian otak yang lebih maju dan bertanggung jawab atas pemikiran rasional, perencanaan, pengendalian impuls, empati, dan regulasi emosi. Tadi begitu. Nah, gini, kita sering-seringin aja. Kalau lagi emosi Pak Imron, gini-gini aja Pak Imron ya. Kalau siswa lagi emosi gini-gini, tahan. Iya, ini sabar. Gini-gini aja ya. Gini-gini aja. Kita teknik sederhana. Nanti ada saat psikologi lagi saya tampilkan. Baru nanti saja gini, nanti ada lagi pelan-pelan, pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan. Walaupun saya juga mau emosi juga sih. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah menggunakan teknik saat anak marah atau sedih. Tadi ya. Anak-anak membuat kotak di tangan. Minta untuk mengepal tangannya yang tadi ini. Ya, ini. Ajarkan anak untuk kembali ke pelan tangan mereka. Ini. Yaitu menghubungkan kembali korteks prefrontal dengan amigdala. Amigdala kan tadi bicara tadi kan. Oke. Untuk membantu menggunakan emosi. Caranya bisa bernapas dalam-dalam, menam emosi dan menggunakan roda pilihan. Gunakan rumus tanya yang dijelaskan pada halaman berikut ini pada modul ini. Nah, taruh ya. Oke. Latihan diri kita murid untuk mengendalikan emosi dan menggunakan rumus tanya. Terima. Tarik nafas dalam-dalam. Terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Jadi ketika kita cuma terapkan, semakin menolak, semakin tersiksa. Biarkan emosinya dikeluarkan. Makanya ketika ada anak yang berjumpa sama kita atau bimbingan kita nanti, itu silakan ketika emosi dia menghadap kita, suruh tarik dalam, luapkan emosinya, jangan ditahan, biarkan. Baru amati
Amati bagaimana reaksi yang terjadi di kepalamu. Apakah dia marah, sedih, atau takut? Lihat emosi dia. Sambil memandang dia kita gini, apakah dia makin marah atau makin redam? Saat anak sedang emosi, kan mau nanti anak tiba-tiba nangis, ada masalah keluarga dan sebagainya, emosi dia sedih, gunakan ini, suruh tarik nafas dalam-dalam. Jangan kita langsung panik. Tiba-tiba datang anak nangis, Pak, Bu, begini, kita ikut nangis, udah salah. Udah benar, sama-sama nangis. Suruh tenangkan dulu anak itu ya. Baru nikmati dengan dulu dia tetap tenang dalam kembali. Silakan dulu dia. Nah itu cara kita. Baru yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Yakini kamu yang pegang kendali. Katakan sama dia. Yakini kamu lebih hebat daripada emosi. Kadang-kadang mau itu anak karena masalah keluarga dan lain sebagainya. Nah, makanya apalagi sama ibu guru itu sering siswi curhat tentang itu. Coba terapkan ketika dia emosi. Baru aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Tahu respon positif? Ya, saya sudah sering menerapkan ini. Kayak membujuk, apalagi memberikan kata-kata motivasi. Itulah respon positif kita. Oke? Saat kejadian membuat emosi kita marah, maka biasanya kita langsung marah atau mengambil sebuah tindakan yang merupakan pelampiasan dari emosi marah tersebut. Seringkali tindakan yang kita ambil malah berdampak buruk sehingga saat kita sadar karena kita menyesal tindakan tersebut. Betul nggak? Sering kita nyesal ketika kita marah sama siswa, setelah itu nyesal. Saya sering gitu. Jangankan di kelas kita, keluar dari kelas langsung menyesal, bahkan terbayang-bayang. Kenapa ya? Bagaimana ya? Kayak mana ya? Karena kita langsung emosi duluan. Nah, kayak tadi kertas tadi kan emosi duluan. Karena salah itu menyesal ya, masalahnya gitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka saat emosi kita aktif, maka kita harus mengambil jeda. Saat jeda itulah kita bisa mencari beragam opsi tindakan. Setiap tindakan kita pertimbangkan apa dampak jangka panjangnya. Jeda sebentar. Bisa jadi gini, kalau kita emosi di kelas, boleh jedanya gimana? Keluar bentar dari kelas, kalau mau berdoa silakan berdoa, tarik nafas dalam-dalam. Pernah nggak kita lakukan itu? Cari makanan, minuman ke kantin, sudah dulu. Kalau lagi emosi, apalagi kelas berapa itu ya, yang sering membuat emosi. Jeda dulu kita Bapak Ibu. Karena kalau emosi pun nanti pada nyesel itu. Rata-rata guru begitu. Ketika emosi sampai rumah itu nyesel itu. Karena udah emosi duluan, apa duluan. Ya, emosi respon tindakan, emosi jeda respon tindakan. Berarti ini emosi dulu jeda respon tindakan. Jangan langsung emosi, Pak, langsung. Nah itu ya. Oke, lanjut. Roda pilihan. Sebagai penerapan konsep jeda sebelum tindakan, ada alat bantu yang disebut well of choice atau roda pilihan. Ini banyak. Contoh kasus gini. Misalnya ini seorang murid sedang asik main. Tiba-tiba ada seorang murid yang menyerobot atau merebut mainannya. Kejadian itu pasti membuat Dini merasa kesal. Rasa kesal itu bisa saja diekspresikan dalam berbagai tindakan. Karena Dini sudah diajarkan tentang jeda menggunakan roda pilihan, maka tidak langsung bertindak, tetapi melihat beragam pilihan roda pilihan. Ini tadi, betul Bapak Ibu ya, boleh jalan-jalan, family meeting dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai guru, ambil roda pilihan kita, ngapain kita ketika kita emosi di kelas? Ya, ada main poli bentar, mau dulu bentar gini, membuang rasa emosi, atau ke kantin, atau gimana, main game juga boleh nih. Nah ini, Pak Apriando ya sering ya. Ya, buka ntar game, kendalikan apa kita ya. Oke. Jangan emosi ditahan-tahan. Ya, jangan emosi ditahan-tahan di kelas. Yang hari ini makin emosi. Jeda kita jeda. Jeda ya, daripada kena ke siswa itu. Jadi, baik. Dini memilih untuk tarik nafas sambil menghitung mundur dari angka 1 sampai 10. Setelah merasa tenang, Dini menyampaikan perasaannya menggunakan high listening. Tahu lagi kan? 1, suruh hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kok masih emosi suruh lagi. Kita juga gitu menerapkan diri kita. Bisa juga dengan cara ini ya. Keluar bentar, dalam hati, gak usah kuat-kuat Pak. 10, 9, gak usah kuat-kuat. Pelan aja nanti didengar orang. Itu ya.
Lebih detail ini, saya merasa saat kamu, saya berharap, contoh, saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai aturan giliran. Contoh penyampaian pesan, ya. Itu banyak cara kita lakukan supaya emosi kita rendah. Itu caranya. Respon. Nah. Oke, sebelum ke sini saya kasih tayangan video. Nanti kasih dulu tentang video ini ya. Ini. Sebagai mahasiswa baru, Budi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Budi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air yang suka Budi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar masa selalu bertambah. Budi buka sosmed sekalian. Baca postingan di JNT sepak bolanya nyetel. Sebagai teman setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen penghalangan hadir. Yudi pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, Yudi antri. Ternyata ada Susi, kesengan Yudi. Dengan heroik, Yudi menerapkan Susi. Tapi pas di kasir, Yudi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Yudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi sulit berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi diri, maka suasana dan lingkungan akan tegak kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menipu emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alam jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini aman dan aman. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas ringanannya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Budi sudah belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Budi gak mau lagi jadi termometer yang sebelumnya ditentukan suasana sekitar. Budi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Ya, saya mau bertanya kepada Pak Ibnu, boleh? Dari 3 termometer, Pak, stabilizer atau kulkas, posisi Bapak di mana kira-kira? Ketika kejadian itu terjadi pada Bapak? Enggak, silakan Pak. Apa-apa. Jadi saya mau berkata jujur ya dari saya. Jadi kalau saat saya ketika mengalami kejadian seperti itu, saya mengalami termometer yang panas. Saya emosi. Sebagai kasusnya banyak sekali ya. Jelas saya mau utarakan dulu pengalaman saya sewaktu saya belajar tentang pengendalian emosi. Jujur saya susah sekali mengendalikan emosi saya. Karena emosi saya meledak. Kadang-kadang yang kemarin dari salah satu contoh ilustrasi di itu pernah saya lakukan memang. Tanpa saya tanya dulu siswanya, lalu saya mendaftar. Jadi setelah saya tonton video dari Bapak, itu terbuka hati pikiran saya. Oh berarti teknik mengendalikan emosi itu kita harus lakukan dengan cara tadi ya. Tangan itu digenggam, terus dikepal ya. Setelah itu kita tanya. Iya betul. Salamnya apa? Pendapatan. Ya betul. Kalau bisa saya bantu, kita diskusikan ya apa penyebabnya. Semua itu masa itu ada solusinya. Jadi saat contohnya dulu saya pernah mengalami banyak sekali. Ini baru-baru ini ya, ada siswa kita bernama Kriston. Saya merasa udah 100 kali. Dia bilang apa itu? Oke baik. Nah, semalam juga boleh. Tapi saya salah. Ya. Kita sampai apa? Betul. Dia nggak suka hatinya dibilang. Ya. Kalau memang sudah seperti itu, tingkahnya nanti tingkahnya itu bisa diubah kalau saya beritahukan ke
Bapak yang selaku guru BK, ternyata semalam itu memang ada istilahnya itu ada dampaknya yang positif lah. Dia jadi berubah. Oh ya kita tahu ternyata kesalahan seksual itu bekerja. Mungkin karena itu dia sampai karena sifatnya itu berbeda dari orang tua. Jadi saya tahu dalam hidup karena sifatnya itu. Nah kemudian banyak juga, ada juga saya lebih banyak ke Pak, banyak kualitasnya. Saya bermasalah yang rasa Pak ini juga sesuai. Tadi laki-laki ini jadi itu siswanya sudah saya buat escriting, permainan learning, saya udah terapkan itu Pak. Kemudian ada kuis, saya upload di Classroom, tetap juga nggak mau gabung di situ, nggak mau dikerjakan. Jadi ada juga rasa emosional saya. Sudah saya lakukan sebagai guru yang terbaik buat anak saya, tapi mengapa saya tidak dipedulikan? Kalau saya peduli sama anak ini, gimana supaya dia nanti berhasil, ya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya kita sebagai guru kan memberikan pembelajaran yang baik dalam anak kita ini. Walaupun sekalipun kita mendapat ocehan dari luar atau dari anak, kita harus sebagai guru yang tetap sabar yang ada di perilaku siswa kita. Nah itu yang bisa saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iha. Dia sudah menemukan pengalaman baru hari ini ketika mempelajari Pak Iha. Terima kasih Pak Iha. Oke, saya kasih satu lagi trik dari seorang psikolog untuk mengelola emosi. Video terakhir mungkin ini ya. Ya, video terakhir. Biar saya bagikan trik dari psikolog. Ini langsung dari psikolog. Sorry. Oke, ini. Yuk kita simak yuk. Ini pengelolaan emosi. Mungkin sehari-hari masalah wanita yang mungkin diwujudkan di tertekan, sedih, kecewa, marah, minat, setiap emosi dengan baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai salah satu teknik yang teman-teman bisa lakukan dengan saja dan kapan saja untuk bisa mengurangi kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, sebagai sederhana. Teknik ini adalah teknik yang Jepang dan dengan prinsip. Teknik ini menggunakan tangan kita sebagai media untuk kita mengurangi kecemasan. Maksudnya, setiap jari cepat berhubungan dengan emosi tertentu. Ibu jari berhubungan dengan emosi lain. Muncul berhubungan dengan perasaan takut, khawatir, panik. Jari kanan adalah emosi marah. Jari manis adalah sedih. Jari kelingking adalah perasaan percaya diri. Pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah menggenggam jari ini dengan lembut. Seakan-akan menyebut memegang dengan teman-teman bisa coba tarik nafas yang dalam, ditahan, dikeluarkan, lalu ditahan. Kita rasakan di badan kita. Jika sulit, teman-teman bisa merasakan nafas yang teman-teman. Rasakan di jempol tangan, kemudian pijitkan ke diri sendiri. Kita genggam tubuh kita, tarik nafas yang dalam, dihembuskan. Kita rasakan nafas kita dari dada kita. Pindah ke tangan selanjutnya, kita pegang lambung. Ini adalah sifat. Kita pegang dulu, ditarik nafas, dikeluarkan. Kita pegang dari sampingnya, ditarik, ditahan, dikeluarkan dari sepal menuju dada. Kemudian kelingking, rasakan rasa kurang percaya diri yang mungkin muncul dalam diri kita. Kita mengenali dia, kita terima dia, emosi ini boleh hadir dan kita rasakan. Jika teman-teman masih merasa kurang nyaman, teman-teman bisa menulis ini dari awal. Teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang mungkin membuat teman-teman merasa lebih nyaman. Misalnya, oke, sekarang kamu lagi mana ya? Aku pegang diri ini, aku naik. Gak apa-apa kok, boleh hubungan. Kita tunggu ya, sampai kamu merasa benar. Gak apa-apa, emosional itu boleh untuk dirasakan. Jadi, itulah cara kita menggunakan diri kita untuk kita mengelola emosi. Jangan lupa untuk kita praktikan, karena semakin sering kita praktikan, maka semakin ada.
Sampai kembali ke selanjutnya. Oke. Itu nanti coba kita terapkan kalau lagi emosi pelan-pelan. Itulah dari psikolog langsung. Oke, baik. Jadi ini mungkin segmen terakhir dari kita, Bapak Ibu. Segmen terakhir. Halo Ibu. Ini bentar lagi nih Bapak Ibu ya. Baru kita siap ini ice break, apa lagi ice breaking? Apa? Nanti ini sedikit lagi nih. Oke ya, dengar. Jadi saya ini nanti saya akan kasih studi kasus. Ini Bapak Ibu ya. Nah, coba ini merupakan segmen terakhir ya, tinggal ini. Saya punya kasus, saya akan kasih kasus nanti Bapak Ibu tolong tanggapi. Ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, tiba-tiba ada murid yang tertidur di kelas. Tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk si murid tersebut? Ada yang mau ngasih pendapat? Silakan Pak Agus Hamdani. Baik, terima kasih kepada Pak Wilson. Sesuai dengan pertanyaan tadi, ketika ada siswa tertidur waktu jam pelajaran, maksudnya Pak, hal apa yang kita lakukan? Yang pertama kita mendatangi siswa tersebut, kemudian kita beri bangunkan dengan lembut. Setelah anak itu terbangun, baru kita tanyakan kenapa dia tertidur pada jam pelajaran. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan Pak. Selanjutnya bisa disampaikan Pak John. Ya Pak ada. Oke silakan. Sesuai permintaan Pak Asmadi. Jadi kalau saya pribadi ketika ada siswa pas lagi belajar tidur pasti panik Pak. Karena pas lagi jogging tidur kan pasti panik. Tapi kalau dalam kelas saya kira jarang yang terjadi di sekolah. Oh ya praktek ya. Masih jarang. Iya, jadi saya nggak bisa kasih ini. Ya pasti kalau olahraga pasti panik kalau tiba-tiba gitu. Iya. Terima kasih Pak Johan ya. Iya. Pak Agus Hamdani tadi bagus sekali jawabannya ya. Sudah menerapkan kelola emosi dengan baik. Walaupun baru hari kita masuk materi kita, tapi sebelumnya sudah melakukan kelola emosi dengan baik. Ini Bapak Ibu ada rumusnya. Ini ya Bapak Ibu ya. Coba terapkan. Kualitas respon kita pada sebuah peristiwa akan menentukan kualitas hasil atau dampak. Berikut rumus PRO yang menggambarkan output dampak adalah hasil dari penjumlahan peristiwa tambah respon kita. P itu peristiwa, reaksi itu R itu reaksi, output. Pada kasus ini tadi kan kasus ini, sekarang kasus murid tidur. Contoh gini, kalau ada siswa tertidur, kita datangi dia langsung kita bangunkan gini. Apa yang terjadi? Berarti ini peristiwanya -3 kan negatif itu kan. Tambah lagi hasil dari reaksi dari murid -3 makin memperburuk suasana. Pasti siswa itu emosi itu. Apa deh Pak? Apalagi kita pukul tiba-tiba. Kau Pak. Itulah tindakan -3 tambah 3. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini -3 ditambah 5 hasilnya 2. Itulah yang dilakukan oleh Pak Agus Hamdani. Tepuk tangan Bapak ini. Jadi silakan, kita lagi emosi. Dan biar emosi tambah tindakan kita yang positif. Cara gimana? Bangunkan. Nah, bangun. Kenapa kau tidur? Ada apa? Begitu. Nanti cerita dia dulu. Kalau tadi si Andi tadi kan tanya soal kan. Kok tiba-tiba mungkin ada juga, apalagi murid kita itu karena masalah ekonomi harus bekerja sama orang tua. Tadi beberapa juga sudah melakukan tindakan yang baik untuk respon kasus yang sedang tidur. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertemuan itu untuk kita semua. Kesimpulan kita hari ini apa? Bisa ngasih kesimpulan? Angkat tangan? Atau dari saya langsung kesimpulannya? Pak, saya tadi mau angkat tangan Bapak ini. Kesimpulan hari ini.
Kesimpulannya apa? Yang angkat tangan. Baik, Pak. Besok kesimpulan di pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena bisa berkumpul. Betul. Benar. Kemudian kalau bisa dari awal tadi tentang teknik pertama yang paling utama dari teknik pengendalian emosi bagi guru untuk menghadapi karakter masing-masing siswa. Dan yang bisa saya sampaikan tadi yang terakhir cara membangunkan siswa. Nanti kesimpulannya belajar tidur untuk mengendalikan siswa. Oke, itu kesimpulan tadi. Ada penambahan? Oh, silakan Pak atas menambahkan kesimpulan tadi ini. Jangan emosi dulu ya. Ya. Ini sering saya jumpai ada guru ketika marah memukul meja. Harus kita tahu syarat. Oke. Ya, jadi terbatas mohon kalau marah jangan sampai pukul meja. Pukul dalam hati, sentuh hati murid masing-masing. Ya. Oke, silakan Pak. Lanjut lagi. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengatakan kita buat seperti itu pun kita lulus, tapi dia tidur lagi. Apa yang harus kita lakukan? Oke, tuh. Ya, masih bertanya belum kesimpulan ya? Oke. Ada ngasih pendapat Bapak Ibu? Kalau dia sudah belajar skala tingkat, sudah lulus. Enggak. Mungkin dia lagi lelah. Biarkan bawa dia keluar karena ada UKS. Ya. Gak usah marah-marahin. Siapa tahu dia lagi sakit atau gimana. Udah, suruh kamar mandi boleh, cuci muka, lari-lari lapangan juga boleh. Kalau lagi sakit dia tanya dulu, kamu kenapa? Sakit ya? Supaya itu enggak UKS. Kau kenapa? Capek ya? Kan gitu kan? Capek ya? Kantin dulu sana minum, silakan gitu. Nah, karena apa? Kalau dia begitu pasti mengganggu temannya yang lain. Buat jeda. Jangan langsung emosi Pak ya. Ada jeda, tarik nafas, hitung 10 menit. Udah, jangan langsung emosi. Ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak kedepannya bisa jangan langsung main emosi ya. Inilah pengeluaran emosi kita. Jadi kesimpulan kita hari ini dulu. Terakhir. Jadi kalau pagi tadi posisinya lagi termometer ya. Kalau saya pribadi mau mempertanyakan Tugas. saya kira mungkin saya sedikit Ya. di dalam sejuk juga panas dan aku pasti Bapak Ibu juga marah-marah. Ya. Tapi orangnya sebenarnya Iya. kira-kira seperti ini yang dimaksud dengan keadaan kulkas atau beda. Benar tuh Pak ya. Kalau kan Pak boleh. Sekalian nih. Kalau ditanya sedikit aja ini mungkin ada sedikit dari tapi semuanya juga. Kalau kita lihat beda zaman kita dulu di sekolah, sepertinya tidak ada yang seperti sekarang. Ya, betul. Kalau dikatakan bekerja maksimal juga Ya. dari orang tua. Tapi memang berbeda tidak ada dia. Dan kenapa sekarang sudah makin modern, bedanya lengkap. Kehidupan orang tua lebih bagus. Kenapa masih ada kasus siswa seperti itu? Oke. Makasih Bu. Ada lagi Bu tadi? Sekalian aja berjawab. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang saya lihat bisa dibilang dulu kalau sekolah ini mereka kayak mobil kita yang sedang tidur di dalam makan sudah suruh cuci muka besok lagi besok lagi bagaimana cara kita Pak mengendalikannya? Ya. Makasih. Bertiga dulu ya Bapak Ibu. Mau kesimpulan Mas tanya jawab ya. Tadi Pak Johan itu ada 3 menjadi temperatur, stabilizer atau kulkas. Kalau temperatur tadi Pak Ihan sudah memilih. Aku itu Pak temperatur. Pak Johan kulkas. Kulkas itu betul ya Pak Johan. Kita boleh kepala panas, hati tetap dingin. Itu maksudnya. Benar. Kepala panas, hati tetap dingin. Ya. Silakan Pak, tapi kita harus kendalikan dengan hati kita. Kalau yang paling baik itu stabilizer. Nah, kayak lampu naik turun, tapi stabil terus. Jarang nih ya. Siapa sih stabilizer? Pak Abriani ini stabilizer nih.
Pak Adriano ini tadi jangan kita pernah emosi sih, santai ya. Mau kayak mana pun kadang santai, bagus cuek. Itu berikut pertanyaan Purba, kenapa murid begitu? Itu kan sudah beda zaman, modern teknologi. Ya, kembali ke teknologi. Kenapa banyak murid sekarang karakter lebih keras dibanding dulu? Kita dulu masih bermain tradisional, kumpul bersama teman, sosialisasi dan sebagainya. Anak-anak sekarang udah individualis, betul kan? Iya. Main game apa nih pakai dia? Bunuh-membunuh, tindakan keras. Jadi makanya muncul jiwa pemberontak itu. Teknologi mempengaruhi, ya. Teknologi itu. Dari mana tahu siswa melawan itu? Banyak itu. Nonton film segala macam, TikTok segala macam. Itu salah satu bentuk pengaruh. Itu nggak bisa dihindari juga gitu. Jadi kita harus sampaikan. Makanya dulu kan BKBP, Badan Bimbingan Penyuluhan. Makanya dulu polisi sekolah. Dulu masih ada polisi sekolah itu BP. Sekarang BK malah tugasnya diapakan dibilang kan? Digapai lah, nggak boleh marah segala macam itu. Makanya hanya sebagai bimbingan pendekatan. Kayak kali tadi bilang, kok itu kita salah siswanya. Kayak mana pun udah gitulah dia. Kita paksa kayak mana? Nggak mungkin dimasukin tali kasus pada psikolog kan, nggak juga kan? Udah kayak mana kita yang sabar lah tuh. Itulah kelola emosi bu. Sabar, gitu ya. Kayak mana dibilang ya? Udah bolak-balik tiap hari mungkin itu depannya ya. Kalau bisa gini bu, teknik BK itu ada namanya kasih reward. Coba janjikan suatu reward bagi dia. Kalau pas seminggu ini tidur, kasih hadiah. Nah ini tantangan untuk dia. Bisa nggak seminggu ini saya mamanya kau nggak tertidur, saya kasih hadiah ini. Itu pertama reward kecil kita coba ya. Hal-hal kecil yang kita coba. Kira-kira ada lagi Ibu sebelum kita simpulkan? Pak Agus ada lagi? Oke. Maaf ya Bu, minta waktunya lagi Bu. Ini Bapak saya tanyakan kepada Bapak besok, karena Bapak kan sudah senior di bidang BK dan menjadi beberapa minggu kemudian naik motor buat di hotel lagi itu. Dibayar. Saya gimana? Penerapan yang Bapak sampaikan di implementasi ini adanya keunggulan atau kelemahan terhadap dampak perkembangan siswa, karena kalau bisa saya amati secara kasat mata, penerapan ilmu yang dipakai di dalam BK ini itu bisa melemahkan atau membuat manja siswa di kepribadian dia. Karena contoh kecilnya aja, kalau kita simak tadi pembicaraan kita ini, siswa itu memang nggak boleh lagi kita bikin tindakan tegas. Seperti ngomong tidak lulus, itu kan udah melemah secara pemerintahan tadi. Kita membuat anak itu lembut. Jadi suatu saat, apakah efeknya ini berefek ke depannya? Dia akan kerja di dunia nyata. Bagaimana kan beda di dunia sekolah dengan dunia nyata. Maka pertanyaan saya, keunggulan kelebihan sistem yang Bapak sampaikan dengan ilmu yang Bapak ambil dari medan sana ada tidak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Kemarin juga sudah ada implementasi deep learning Bu ya. Justru dalam deep learning memuliakan murid lagi gimana? Berjalan dengan hari ini. Itulah keadaan kita hari ini. Apakah kita boleh kasih hukuman? Boleh. Hukuman apa yang mendidik katanya ya? Contoh hal kecil gini, kalau kami kemarin diajarkan gini. Ketika siswa bermasalah, coba yang Islam nanti disuruh menghafal hari ini 3 juz. Suruh dulu. Seragam. Yang Kristen, suruh dulu menghafal ayat Alkitab yang kalau kita mau terapkan hukumannya. Atau dengan cara lain, coba hukuman memberi tugas tambahan. Kalau nggak dikerjakan numpuk tugas dia, tambah soal. Itu kalau sistem penerapannya. Keunggulan dan kekurangan pasti ada di kita. Di mana-mana pun ada dampak positif dan dampak negatif. Mungkin keunggulannya kita di sini diajarkan lebih bersabar. Kelemahannya siswa makin manja kayak tadi kan. Disinilah tugas kita sebagai guru harus betul-betul bisa memposisikan diri
bagaimana kita mengatasi karakter siswa sekarang. Sudah beda zaman, beda karakter pula. Seperti saya katakan tadi, sudah pengaruh teknologi cukup besar. Contoh kalau kita dulu, belum ada handphone ini tugas asli. Kita kerjakan, cari, clipping segala macam. Sekarang apa? Enter selesai. Ada AI lagi, gimana itu? Sebenarnya tanpa guru pun bisa siswa belajar sendiri melalui AI. Tapi harus dituntut juga belajar di sekolah. Itulah tugas kita sekarang. Makanya ada implementasi pengelolaan emosi. Kalau dikatakan dampak positif itu ada, dampak negatif itu ada. Tadi benar semua yang Pak tadi itu dampak negatifnya. Mungkin kepada siswa gini, kepada murid juga gini. Oke Bapak Ibu, itulah kita aplikasikan, harus kita aplikasikan nanti apa yang kita dapat hari ini. Kita coba pelan-pelan. Terutama untuk coba diri kita sendiri dulu. Ketika emosi, ya, ketika emosi kita coba kita terapkan diri kita sendiri dulu. Yang Ibu hari ini, ya. Baik, kesimpulan hari ini, emosi boleh. Betul nggak? Emosi boleh. Siapa saja yang pasti pernah emosi. Tapi ingat, kelola emosi itu lebih penting. Semua di sini bisa menjadi guru BK dengan cara apa? Terapkan 7 jurus BK yang akan kita pelajari ke depannya lagi. Sekian dan terima kasih.